Sekarang lagi marak banget nih kayak rumor-rumoran iPhone 14 dan gue kalau nontonin YouTube tuh ya karena gue sering ngebuat konten per iPhone-iPhonean, mulai dari rekomendasi video gue, mulai dari apa yang gue baca di berita-berita itu kayak pada ngebahas iPhone 14, iPhone 14 dan ya udahlah gue ikutan bikin ya kan. Nah, kalau dilihat dari YouTube-YouTube yang beredar untuk peredaran iPhone 14 itu udah cukup hangat ya kan, apalagi di GSM Arena beberapa spek sudah mulai timbul tipis-tipis. Ya tidak semuanya terumbar ya, tapi ada beberapa spek yang sudah terlihat tipis-tipis. And then anjir itu kayak ngebuat gue semakin gatal ya. Kayak gue emang ada rencana untuk tahun ini, untuk apa ya, untuk tahun ini kayak anjir kayak gue beli nggak ya soalnya gue tuh kayak tiap hari tiap tahun tuh kayak ada pola gue ganti iPhone sedangkan gue sekarang masih pakai iPhone SI generasi pertama dan iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro gue pun kagak gue pakai sekarang melainkan kayak gue taruh di lemari aja gitu. Karena gue nggak terlalu peduli sama style, gue nggak terlalu peduli sama gengsi, gue lebih prefer ke ya udahlah gue yang penting HP bisa pakai gitu buat gue kerja udah tok gitu. Dengan alhasil karena cuman buat konten tok, iPhone 13 Pro gue pun ya cuman berdebu aja di meja, kadang di rumah, kadang kayak ya udah kayak baterai iPhone gue yang gue pakai tuh kan iPhone SE 2020 kayak habis, ya udah gue pakai iPhone yang ada di rumah, contoh kayak iPhone 13 Pro yang buat nonton YouTube sesekali, cuman buat gitu-gitu aja, jadi kayak mubazir dan anjir. Dan kalau dipikir-pikir gue juga sedikit tipis-tipis nge-review ya kan, meskipun sekarang gue lebih konsep ke dagang-dagang. Dan gue yakin lu suka kesel gitu kalau gue bikin video ujung-ujungnya gue taruh link gitu. Sekarang nyambi men tipis-tipis. Nah, kalau gue kayak nge-review gitu-gitu, gue yakin kayak tech reviewer tuh ada yang lebih proper dari gue, lebih bagus dari gue banyak ya kan. Nah, jadi gue kayak ya udahlah kayak gitu-gitu aja. Ya udah gue fokus kayak ngegoreng-goreng Android, kayak konten-konten iPhone jadul tuh kayak gue lebih suka kayak gitu. Tapi anjir, gue ngeliat spek sekilasnya aja di GSM Arena itu kayak gue harus beli nih, gue harus beli. Ya gue bodo amat gitu. Gue kemarin gue beli iPhone 13 Pro 2 biji yang 256 sampai 500-an giga, sama beli iPhone 13 beli 3 yang 2 biji 13 Pro gue beli 2, yang 13 biasa gue beli 1, yang 13 Pro Max kagak kebeli sama gue karena kantong celana gue tuh kecil-kecil, kalau gue taruh di kantong tuh kelipet susah jadi gue males. Nah, sekarang kayaknya bodo amat gue ambil semua varian kayaknya ya. Kayak kesel gitu gue, anjir nih kalau dilihat dari spek sekilasnya iPhone yang akan hadir ini, iPhone 14 ini 14 Pro gitu, itu kameranya sangar men. Kayak anjir, really ya kan? Dari bertahun-tahun tahun-tahun 12 megapiksel, 12 megapiksel kayak menyedihkan sekali. Ya HP gue seharga motor, HP gue berkali-kali lipat dari harga HP teman-teman gue yang user Android. Tapi mereka menyombongkan diri, ini loh cuy, ini loh kamera gue loh, coba tuh di zoom tuh orang-orang pecah pisan gitu. Dan gue menatapi nasib ya kan, udah spend money puluhan juta dapat iPhone kamera cuma 12 megapiksel. Balik lagi sih, sebenarnya pixel itu nggak terlalu ngaruh ke hasil fotonya, cuman menurut gue kadang kita tuh ngebutuhin men yang namanya pixel gede. Ada beberapa momen kayak kita ngejepret dan kayak pengen di print di ukuran A3 ya kan, atau pengen dijadiin poster gitu. Nah, pixel gede itu dibutuhin. Kualitas foto bagus enggaknya tetap dari sensor kamera ya, cuman untuk ukuran size kadang kita tetap butuh juga yang sekali cekrek saya gede, jadi tinggal print aja gampang tanpa diedit-edit di comfort lagi. Nah, kadang megapiksel gede butuh seperti itu. Kalau orang awam bilang kayak anjir ya kayak Xiaomi, Vivo, Android yang 2 jutaan gitu kamera 30 megapiksel, 50 megapiksel, 40 megapiksel, gimmick. Mereka pada bilang gimmick. Tapi sebenarnya ya balik lagi ke kebutuhan. Kalau seandainya lu butuh kayak lu kang pamflet, kang poster, lu kerja di situ, pixel yang gede itu bukan gimmick buat lu, melainkan itu sebuah penunjang kerjaan. Lu foto karena lu pembuat jasa poster,
tinggal print tanpa di convert lagi ukuran size-nya, lu tinggal fitting tipis-tipis, jadi bisa di ukuran A3, ukuran posternya gede-gede. Nah, itu jarang orang tahu. Dan oh ya, ini udah kepanjangan gue ngalur ngidul ya. Balik lagi ke topik, iPhone 14 itu kalau kita lihat poninya itu masih ada ya, masih ada. Kalau dilihat dari rumor-rumor yang beredar, tapi dia kayak udah kayak menyerupai Android ya kan. Gue bingung loh masalah poni per poni pun masalah layar per layar-layaran ya. Dulu iPhone itu waktu launching iPhone X, wah Samsung ngebully habis-habisan ya kan, kayak ngebuat orang tuh ada jidat itu ada poni iPhone X. Anjir lucu banget sumpah. Dan sekarang kayak kayak balas-balasan ya, sekarang Apple itu ngebuat kalau seandainya desain iPhone benar-benar gak ada poni, ini kayak apa ya, gue sebenarnya lebih suka poni sih jatuhnya ya, karena jadi kayak Android cuy. Tapi balik lagi lah ya, ini kemajuan teknologi, mau gak mau kita harus adaptasi ya kan. Dulu gue salah satu orang yang paling apa ya, vokal, gue tuh paling gak suka sama poni. Tapi setelah lama-lama seri iPhone yang home button itu, ya contohnya yang paling powerful yang terakhir ini kayak iPhone SE yang generasi ketiga, itu nggak klimaks hasilnya, kalau dipakai juga nggak mumpuni banget kalau emang benar-benar mau dipakai HP buat full kerjaan. Alhasil gue switch ke HP berponi-ponian dan sekarang sudah merasa nyaman dengan poni-ponian. Ada sedikit apa ya, emosional, ini loh produk Apple poni, ciri khasnya tuh poni. Dan tiba-tiba seketika di iPhone 14 ini dengan gambar-gambar foto-foto yang beredar, rumor-rumor yang beredar, iPhone seri 14 ini katanya, yang konon katanya poninya nggak ada dan digantikan dengan sebuah titik-titik yang ada di layar, dan mengingatkan gue akan brand Android ya. Jadi menurut gue anjir kayak ya udahlah. Nah sekarang gue pengen ngebahas apakah layar iPhone 14 seperti itu, apakah benar-benar ada titik-titik atau full view. Nah kalau itu gue bakal sedikit jawab pakai artikel yang satu ini. Dan sekarang kita lagi lihat artikelnya. Apple diduga akan rilis full screen iPhone tahun 2024 cuy. Jadi masih lama ini katanya ya. Gue cuma baca aja sini. Nah di sini kalau kita lihat Ming Chi Kuo gitu, selaku analisis terkenal Apple, menyatakan ke Twitter bahwa tahun 2024 iPhone akan merilis full screen iPhone. Ini apa lagi cuy? Ini mengikuti brand Android. Makanya gue bilang kalau masalah inovasi sebenarnya Apple tuh ketinggalan jauh ya. Ya lo ya, Apple fanboy yang lagi nonton video gue jangan panas ya. Kalau lo dengar kata-kata gue gini, kan gue tuh emang Apple user, cuman gue nggak kegoblok-goblokan, tergoblok-goblok menjadi goblok terhadap suatu brand. Kalau emang ketinggalan ya ketinggalan gitu inovasinya. Pasti di kolom komentar kalau ngebela gini, tapi kan Apple bla bla bla, tapi kan Apple bla bla bla. Fuck lah. Nah, ayo kita baca lagi. Saya pikir full screen iPhone akan dirilis pada tahun 2024. iPhone ini nantinya kemungkinan memiliki kamera depan di bagian bawah layar. Exactly konsep Android yang telah hadir di masa kini, ya kan? Kamera di bawah layar bersama dengan Face ID, tulisku. Wah, ini makin ngaco sih kalau menurut gue ya, makin ngaco. Face ID kayaknya kalau dibikin di bawah layar kayaknya ada penurunan performa ya, karena dengan layar apa ya, dengan sensor-sensor yang dibalik kacanya yang polos tanpa ada layar-layar lagi, itu kadang Face ID itu rada susah ya. Apalagi ini kayaknya responsifnya tuh kayak agak berkurang. Tapi ya who knows lah ya, gue bukan yang ngebuat, jadi mungkin mereka punya racikan. Makanya mereka mungkin lagi ngedesain sampai tahun 2024 katanya. Semoga belum kiamat ya kan, jadi kita bisa ngeliat produk Apple dengan full view. Padahal Android udah dari kapan tahu gitu ya kan. Kemungkinan nih kayak Apple nih bakal ngerilis full view gini di saat meteor atau trompet sangkakala terdengar oleh kita ya kan. Di saat Android tuh sudah merilis HP di bawah, kamera di bawah display dan full view gitu ya kan. Anjir, terlihat inovasi gitu. Padahal udah old school gitu yang dibuat ya kan. Anjir, gue ngeledek banget sih anjir, sumpah. Gue yakin ini pada banyak hate comment ya sumpah ya. Tapi gue suka men kalau lu hate comment tuh kayak jadi cuan gitu buat gue. Nah, iPhone dengan desain full screen ini juga diduga akan disebut sebagai iPhone 16. Wih, masih hidup gak sih tuh gue? Tahu deh. Kalaupun gue gak hidup, gue udah di surga kayaknya ya kan. Bisa pakai bidadari sepuasnya di surga ya kan. Nah untuk iPhone 16 ini katanya full view ya. Ini di bawah apalagi sih artikelnya.
Anjir, ini benar-benar full view cuy ya. Tapi bezelnya bezel iPhone 13 ya. Oh iya, karena rendering capture-nya ya masih, ya otaknya tuh masih belum mampu berpikir secara visioner. Ya masih tertangkap adalah bahwa menyatakan bahwa sampai ke seri iPhone 16 masih kotak-kotak seperti ini. Padahal who knows ya kan. Siapa tahu di iPhone 16 ini udah balik lagi cembung ke ala iPhone X. Kita kan nggak tahu ya kan. Nah ini kalau ini ada lagi lanjutannya nih. Analisis Apple Ross Young juga mengklaim bahwa Apple berencana untuk membawa Face ID berada di bawah layar iPhone 16 pada tahun 2024. Sementara rumor terbaru mengklaim bahwa iPhone 14 akan menampilkan desain hole punch Android pisan ya kan, plus pil baru untuk tipe Pro sehingga seluruh tipe iPhone 15 bisa mengadopsi desain baru di tahun depan. So ini adalah menurut gue sebuah ya it's nothing sih buat gue secara personality. Gue gak ada nggak ada tertarik. Ini yang ngebuat yang gue bilang dari awal, gue tuh ogah beli iPhone 14 karena ini kayak apa ya, kayak semua ini menurut gue ini adalah gimmick yang tertunda ya, gimmick yang tertunda gitu, yang seharusnya sudah bisa under display, full view display Android yang full view display harganya nggak sampai 20 juta. Nanti ini belum resminya yang full view yang kamera tipe lower gitu. Yang iPhone non resminya karena hyper ya, orang Indo pengen punya iPhone yang full view alias kamera di bawah layar atau full hinges gitu. Dan mereka rela mengeluarkan uang sampai berpuluh-puluh juta demi mengincar sebuah iPhone yang gak ada bodinya. Dan exactly the stupid people, cause the Android has been created before long a time sebelum iPhone merilis desain seperti ini. Jadi ya udahlah ya, ini video bacot sih, nggak jelas sih emang. Tapi ya udah, yang penting gue upload aja lah ya. Dan ya udah, mungkin sampai di sini video gue. Jadi jawabannya apakah iPhone 14 ada poninya atau tidak? Sepertinya tidak ada poni, tapi nggak full view juga kayaknya ya. Karena ada desas-desusnya tuh kayak padat banget bilang bahwa ada titik-titik, ada desain kamera yang udah nitik-nitik ala Android gitulah. Gue malas nyebutin pop punch hot display gitu. Ya udah, sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya.